Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami ingin menyampaikan terkait tanda tahapan P3K 2022 segera dimulai. Ini tentunya menjadi informasi penting buat pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 dan umum ya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari kami. Dan untuk disclaimer konten pada video kali ini, jadikan saja sebagai tambahan informasi. Jadikan saja sebagai tambahan referensi, bahwasanya untuk informasi ini jelas belum resmi Bapak Ibu ya. Yang resmi itu datang dari Kemendikbud dan Panselnas. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada artikel ya di jpnn.com. Di sini katakan tahapan pengadaan P3K 2022 dimulai, honorer dan pelamar umum siap-siap ya. Oke, kita mulai ya. Di sini katakan honorer dan pelamar umum siap-siap ya. Tahapan pengadaan P3K 2022 dimulai. Nah, di jpnn.com Jakarta Bapak Ibu ya, di sini dikatakan bahwasanya tahapan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 itu sudah dimulai ya. Jadi untuk tahapan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2022 itu sebenarnya sudah dimulai Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, sudah dimulai. Amin. Ya, di sini kita lihat tambahan informasinya. Ditandai dengan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara P3K 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, kemarin tanggal 1 September kalau tidak salah itu sudah ada penyerahan naskah soal ya. Sesuai dengan jadwal yang beredar, itu sudah ada penyerahan naskah soal untuk seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan sudah ada juga sebenarnya penetapan kebutuhan ASN Bapak Ibu ya. Sudah ada penetapan kebutuhan ASN berdasarkan Kepmenpan nomor 264 2022. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah ketahui karena kami sudah sering membahas di video-video sebelumnya. Silakan cek di channel ini Bapak Ibu ya, hanya di channel ini. Nah, jadi salah satu tanda bahwa pendaftaran P3K akan segera digelar yaitu karena sudah adanya penyerahan naskah soal Bapak Ibu ya. Naskah soal untuk seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara P3K 2022. Ini tentunya menjadi kabar gembira untuk rekan-rekan guru ya. Baik itu pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3, dan pelamar P4. Dan tetapi yang paling bergembira kalau misalkan pendaftaran dibuka, tentunya itu adalah pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Jadi yang paling bergembira itu tentunya adalah pelamar P1 atau pelamar prioritas 1 tentunya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Naskah soal tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek Ibu Suharti kepada Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Pengadaan Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2022 pada 29 Agustus. Jadi salah satu tanda ya bahwasanya pendaftaran P3K 2022 akan segera digelar itu karena Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbudristek Ibu Suharti itu sudah menyerahkan naskah soal kepada Panselnas selaku pengadaan aparatur sipil negara tahun 2022. Itu diberikan Bapak Ibu ya per tanggal 29 Agustus tahun 2022. Jadi memang ini kan sudah tanggal 2 September Bapak Ibu ya. Sejak tanggal 29 Agustus naskah soal itu sudah diserahkan kepada Panselnas. Ini menandakan bahwa tidak lama lagi ya pagelaran P3K 2022 itu akan segera digelar. Lagian untuk penetapan kebutuhan ASN-nya juga sudah resmi Bapak Ibu ya. Juga sudah resmi
tertuang dalam Kemenpan RB nomor 264 tahun 2022. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kita masih menunggu Bapak Ibu ya, terkait Juknis. Juknis apa? Tentunya Juknis P3K Guru tahun 2022. Ini rencananya juga di bulan September sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan bukan hoax, dan mudah-mudahan betul-betul di awal bulan September nantinya ini, atau di pertengahan bulan September, sudah ada Juknisnya Bapak Ibu ya. Juknis untuk pendaftaran P3K 2022. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, selain itu diserahkan juga naskah soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional dosen. Jadi dosen juga ada ya. Panselnas yang diwakili Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Alex Denny, mengungkapkan pihaknya selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Jadi di sini yang menerima naskah itu adalah perwakilan dari Panselnas, yaitu Bapak Alex Denny. Bahkan Bapak Alex Denny mengungkapkan bahwa pihaknya selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan. Alex memastikan naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K 2022. Jadi untuk soal ini nantinya Bapak Ibu ya sudah dipastikan bahwa nantinya itu akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K 2022, tentunya untuk pelamar umum. Jadi kalau naskah soal untuk pelamar umum saja sudah ada, berarti siap-siap saja untuk pelamar prioritas 1 dulu. Karena kita ketahui bahwa ketika pendaftaran P3K 2022 dibuka atau digelar, maka yang pertama kali diprioritaskan menjadi ASN atau penempatan adalah pelamar prioritas 1 yang sudah lolos passing grade P3K Guru tahun lalu, tahun 2021. Tetapi tetap itu penempatannya tergantung dari kuota ketersediaan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Di sini dikatakan seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Jadi nantinya ini naskah soal ini ditujukan, diperuntukkan untuk pelamar umum. Karena kita ketahui untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 itu sudah tidak dites. Kalau pelamar prioritas 1 itu sisa penempatan. Pelamar prioritas 2 dan 3 masih menjalani seleksi observasi tetapi tidak dites lagi. Jadi untuk naskah soal ini tentunya ditujukan untuk pelamar umum. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian. Di sini dikatakan naskah soal kata Alex diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenkripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Ya, oke. Kemudian di sini dikatakan tim Panselnas yang terdiri dari Kemenpan RB, BSSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alex yang merupakan sekretaris tim pengarah Panselnas pengadaan CASN 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbudristek yang telah mengkoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K. Selain itu juga naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K untuk dosen dengan baik pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir. Di sini dikatakan ya, yang terakhir, Panselnas diharapkan bisa tetap solid dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan soal sejak diterima, ditransfer dari server Kemendikbudristek ke server BKN dan sampai dengan digunakan untuk proses seleksi. Mari kawal, kelola serta manfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab agar seluruh proses seleksi bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.